Nah, sekarang efektivitas ya. Sebuah organisasi dikatakan efektif itu kalau seperti apa kriterianya ya? Oke. Dan nanti ada kaitannya sama strategi ya. Jadi kan kemarin kita di 4 pertemuan pertama sudah bahas tentang manajemen strategi ya nggak? Bahwa strategi itu misalnya dibuat untuk supaya organisasi bisa lebih bersaing, punya daya saingnya, memenangkan persaingan. Kemudian supaya bisa lebih efektif ya nggak? Efisien, bisa produktif, bisa better quality, cheaper cost gitu ya, dan faster service misalnya gitu ya. Banyak lah di situ. Optimal result ya, semua lah di situ. Ya, itu ukuran-ukuran dari pencapaian tujuan. Nah, di sini satu istilah diambil itu efektivitas. Berarti efektivitas itu sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya adalah tercapainya tujuan atau tepat sasarannya. Nah, kita sebut organisasi itu efektif bila mana? Kalau seperti apa? Ya. Nah, ini kaitannya dengan pencapaian kinerja. Ya. Perancangan yang efektif dari organisasi atau organisasi yang efektif itu adalah dia bisa mencapai kinerja yang tinggi. Ya. High performance. Ya, ini hanya istilah saja, terminologi teman-teman ya. Kita kemarin sudah bicara optimal result, produktif, macam-macam ya. Ini hanya untuk memperluas wawasan. Ada istilah high performance, kinerja yang tinggi, gitu ya. Di sini disebutkan 4 alasan utama ya. Kenapa perancangan organisasi itu dan juga perubahan ya, strategi perubahan organisasi itu menjadi penting. Yang pertama tadi dealing with contingency. Nah, ini kaitan sama FUKA tadi ya. Ada hal-hal yang tidak terduga. Jadi bagaimana menghadapi situasi yang tidak terduga. Tadi yang volatil gitu, uncertain ya, ambiguous, dan juga apa tadi, kompleks ya, atau complicated. Itu ya. Kemudian tadi ini sudah kita bahas managing diversity ya, mengelola keragaman. Ya, jadi organisasi yang efektif itu bisa mengelola keragaman ya. Keragaman itu banyak aspeknya seperti yang sudah kita bahas ya, banyak sekali. Ada yang biologis ya, ada yang psikografis, psikologis ya, macam-macam. Geografis ya. Oke. Nah, itu sudah tadi sempat saya singgung ya, memenangkan persaingan atau memperoleh keunggulan bersaing, keunggulan daya saing ya. Nah, kemampuan untuk bisa melewati atau melebihi perusahaan-perusahaan lain, contohnya dalam hal value creation ya. Ya, kemudian dalam hal kompetensi utama dari si organisasi atau perusahaan itu ya, dia ingin lebih baik gitu ya, karyawannya lebih perform daripada karyawan-karyawan pesaingnya, produknya lebih berkualitas dari produk pesaing-pesaingnya. Nah, itu competitive advantage semua ya. Ya, strategi juga sama. Nah, di sini nih kita sudah berkaitan dengan inovasi. Ya, di era VUCA itu salah satu approach ya, bagaimana kita bisa how to face the situation ya, yang VUCA tadi, itu salah satunya adalah kita harus bisa berinovasi. Ya, teman-teman. Inovasi itu artinya apa? Yang bisa menjelaskan apa itu inovasi, ada perwakilan biar nggak saya terus monolog nih. Apa itu inovasi? Membuat perubahan sesuatu yang baru mungkin. Menciptakan sesuatu yang baru. Sama invensi beda nggak? Invention, innovation, apa bedanya? Invention. Bedanya invention ada nggak? Atau discovery ada tuh perbedaan istilah. Oke ya.
bagus ya tadi penemuan sesuatu yang baru atau pembuatan atau pengembangan sesuatu yang baru ya produk. Oke, jadi ada 3 istilah yang mungkin teman-teman perlu lebih familiar ya. Yang pertama invention, invensi itu penemuan. Penemuan itu biasanya yang melakukan itu saintis ya enggak? Penemuan dulu mesin uap, kemudian ada apalagi tuh mobil listrik. Nah, ya. Penemuan apalagi? Teknologi baru lah, banyak sekali. Itu sebetulnya invention ya. Biasanya itu adalah yang menemukan biasanya saintis. Oke. Nah, kemudian ada istilah discovery. Discovery itu biasanya sesuatu sudah ada tapi baru ditemukan penemuan nih. Misalnya ada manuskrip lama ya dari peradaban tua gitu, kemudian ditemukan, dibuka, rahasianya ternyata dia berisi tentang teknologi pengobatan. Nah, itu discovery namanya ya. Jadi ada sesuatu yang ditemukan. Ya, sesuatu yang sudah ada sebenarnya baru ditemukan, itu discovery namanya. Kalau invention memang sebelumnya tidak ada sama sekali ya. Seperti misalnya teknologi apa tadi mesin uap dulu ya. Kemudian yang terbaru apa ya? Ya mungkin kayak nuklir ya, nuklir. Terus yang terbaru lagi ya yang dekat dengan kita misalnya touch screen ya, layar sentuh tuh, ya enggak? Dulu kan teman-teman mungkin merasakan eranya BlackBerry ya enggak? BlackBerry kan, BB tuh pakai keypad ya semua. Pas ada touchscreen, nah itu invention tuh. Ada teknologi layar sentuh touchscreen. Teknologinya ada, tapi belum diterapkan ke mobile ya. Mungkin diterapkannya pada penggunaan yang lain. Kita nggak tahu sebelum mungkin ke TV ya atau ke laptop mungkin ya, atau kalau nggak ke laptop ke apalah. Nah, oleh si Steve Jobs ya, yang punya Apple tuh, founder Apple, dia dengan kreativitas. Nah ini dasarnya adalah kreativitas. Dia tahu ada teknologi layar sentuh touchscreen, ya enggak? Tapi kan digunakan di bidang yang lain, misalnya di televisi atau misalnya di komputer, ya enggak? Tidak ada satupun orang waktu itu yang berpikir untuk menggunakan touchscreen di HP, ya enggak? Di mobile phone, di smartphone, ya enggak? Nah, ketika Steve Jobs ya, dia dengan kreativitasnya kemudian berpikir bagaimana kalau saya pindahkan nih teknologi touchscreen ini ke HP. Nah, itu inovasi namanya teman-teman. Ya. Jadi dia seorang inventor bukan? Ada invention nggak dia tentang touchscreen itu enggak kan? Yang menemukan itu saintis, orang atau misalnya ahli ilmuwan. Tapi diterapkan di bidang lain. Nah, si Steve Jobs ini kan entrepreneur dia wirausaha bisnismen ya enggak? Dia terapkan teknologi touchscreen tadi ke HP. Itu disebutnya inovasi ya, teman-teman ya. Oke? Contoh lain apa? Makanya orang disebutnya inovator. Oke? Yang lagi viral kemarin. Siapa? Odading Mang Oleh gitu ya. Nah, itu adalah inovasi dalam hal marketing. Emang tidak ada yang buat video, sudah banyak yang buat video, ya nggak? Emang tidak ada yang buat kelucuan dengan statement dengan cara apa? Ada banyak. Tapi dia cuma geser-geser aja nih ya. Penemuannya sudah ada, inventionnya sudah ada. Dia gunakan dengan kreativitas dia, ya nggak? Makanya kenapa kreativitas menjadi mahal di situ, teman-teman ya. Oke? Cuman menggeser-geser ya, connecting the dots nih. Oh, ini ada hal baru di sini. Misal contoh lagi apa? Contoh lagi adalah contoh lagu-lagu yang hebat di Indonesia gitu ya. Apa itu ya? Dulu saya pernah coba analisis gitu. Musik lagu yang ngehit di Indonesia pertama muncul ya. Itu
di Indonesia langsung meledak tuh albumnya, bukan namanya lagunya itu ya, meledak. Tetapi kalau orang yang sudah ngerti seni, ngerti musik, itu mungkin aja dia mengatakan itu kualitas musik biasa-biasa aja, atau dia bisa tahu bahwa sebetulnya itu copy paste dari atau modifikasi dari lagu-lagu di luar, ya nggak? Ada yang seperti itu teman-teman ya. Jadi sebagian malah dia bisa tahu nih, saya tunjukin ya, mana lagunya sini. Dari 4 menit lagu itu, ternyata 75% itu memang mirip banget dengan lagu-lagu ABCD gitu ya. Nah, jadi si songwriter atau komposer dari si lagu ini sebetulnya dia berinovasi ya, teman-teman ya. Jadi inovasi juga boleh dengan cara apa? Meniru. Ya. Imitation itu bagian dari inovasi. Oke? Contoh, Tiongkok, Cina, kenapa dia lebih maju dalam industrinya? Katanya rumus mereka cuman yang disebut dengan ATM, ya nggak? ATM itu amati, tiru, modifikasi, ya nggak? Amati, jadi di Amerika, di Jepang, di Eropa ada penemuan apa, produk baru apa, diamati, dibeli, dipretelin, dipikirkan gimana cara bikinnya ya. Kemudian ditiru, dia meniru dengan kemampuan dia tiru persis, harus bisa menghasilkan produk tersebut. Tapi dimodifikasi. Modifikasinya di mana teman-teman? Modifikasinya itu misalnya di bahan. Ya enggak? Bahannya yang lebih ringan. Ya enggak? Lebih murah. Apalagi tuh? Mungkin cepat rusak. Enggak. Maksudnya modifikasi di situ adalah dia bikin perbedaannya gitu. Ada perbedaan yang dia tambahkan di situ. Itu inovasi ya. Jadi inovasi itu tidak harus selalu hal lebih baik ya, teman-teman. Meskipun biasanya lebih baik, tapi tidak harus selalu lebih baik. Bisa aja supaya lebih murah, ya enggak? Oke? Contoh, mobil Amerika, mobil Eropa itu sepakat nggak kualitasnya bagus? Sepakat. Sepakat ya. Tapi kenapa di Indonesia kebanyakan yang dipakai mobil Jepang? Kenapa bukan mobil Amerika? Katanya lebih bagus. Lebih kuat. Soalnya lebih murah. Dari harganya, Pak. Karena lebih terjangkau. Jepang itu melakukan inovasi, teman-teman. Yang pertama kali bikin mobil bukan Jepang kan? Yang pertama bikin itu ya orang Eropa, orang Amerika, ya nggak? Iya. Mereka diamati, diamati gimana cara bikinnya, ya, ditiru tuh. Bikin yang sama persis, tetapi dengan dimodifikasi. Ada modifikasinya di situ apa? Dibikin supaya tujuannya itu lebih murah. Karena dia tujuannya bisnis ya, nggak jualan, ya kan? Berarti dia pilih bahannya, materialnya, mungkin dimensinya dia kurangi, ya lebarnya dikurangi, panjangnya dikurangi, tingginya dikurangi, ya nggak? Kemudian apalagi ketebalan platnya dikurangi. Kalau di sana misalnya 1 cm, di sini 0,5 kan gitu ya. Makanya suka disebut istilah mobil kaleng kan. Nah karena itu salah satunya karena ketebalan platnya dikurangi misalnya gitu. Nah itu inovasi teman-teman ya. Inovasi tidak harus selalu dengan menjadi lebih baik ya, tidak. Inovasi itu tujuannya adalah survive ya, how to survive, how to win competition. Ya enggak? How to adapt, menyesuaikan diri. Ujung-ujungnya adalah untuk bisa survive ya sebetulnya. Karena perubahan itu sangat cepat. Jadi sekarang kenapa? Jadi di dunia ini ternyata yang menguasai industri adalah China ya, yang menguasai market. Ya enggak? Bukan Jerman, bukan Jepang atau misalnya negara-negara yang teknologinya sangat tinggi, sangat hebat. Enggak. Yang menguasai pasar itu adalah Cina. Justru yang dia niru dan memproduksi barang-barang yang kualitasnya mungkin so-so ya enggak? Bukan the best gitu. Artinya apa? Di intelijensianya itu lebih bagus China itu, dalam arti apa? Tadi kalau kita quote Einstein tadi ya, the measure of intelligence, ukuran kecerdasan is the ability to change ya, kemampuan untuk berubah.
Cina sudah melihat nih perubahan pasar atau selera pasar itu kemana. Ya. Jadi ikuti itu. Itu adalah ukuran kecerdasan. Makanya dia secara ekonomi kemudian sekarang menang ya, hampir mengalahkan Amerika sebagai superpower ya. Makanya ketakutan nih Amerika nih dengan segala cara ya dihambat Cina itu, Tiongkok itu ya. Oke, nah jadi tadi kaitannya dengan perubahan ya. Jadi inovasi itu adalah salah satu strategi pendekatan kita supaya bisa memenangkan persaingan. Ya. Jadi kuncinya di inovasi, teman-teman ya. Kuncinya di inovasi, dasarnya inovasi adalah kreativitas, ya. Oke, makanya sekarang di Indonesia ada istilah ekonomi kreatif, ya enggak? Industri kreatif, ya enggak? Nah, teman-teman juga harus menjadi lulusan ya atau generasi yang bisa mengembangkan kreativitas. Oke. Apa bedanya kreatif dan cerdas? Bedanya di mana? Atau gini, kalau kreativitas itu, teman-teman ya, dasarnya apa? Tadi kan inovasi dasarnya kreativitas. Kalau kreativitas dasarnya apa? Kalau digandengkan dengan misalnya tadi kecerdasan dalam arti kepintaran akademis ya. Kepintaran akademis itu dasarnya apa? Dasarnya adalah lebih ke knowledge atau science ya, ilmu pengetahuan lah, pengetahuan dasarnya, dan itu mungkin nanti berhubungan sama IQ gitu ya, kecerdasan intelektual. Tapi kalau tadi inovasi dasarnya kreativitas, dia dasar di kreativitas adalah imajinasi ya, imagination ya, bukan knowledge atau science ya yang didapat dari pembelajaran akademis gitu ya. Nah, kalau kreativitas itu imajinasi, imagination. Ya, beda kan? Apa bedanya science dengan imagination? Apa bedanya? Kalau sains itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Kalau imajinasi apa sih, belum tentu pasti gitu loh, kayak masih dibayang-bayang. Coba ada yang lain, apa bedanya? Ada sih quote-nya Albert Einstein ya. Jadi science itu ya mengantarkan Anda dari A ke B. Okay? Sedangkan imajinasi mengantarkan Anda kemana saja. Kira-kira dari situ apa yang bisa ditangkap? Kalau imajinasi lebih ke daya khayal ya, Pak? Ya, kan daya khayal itu imajinasi itu sinonim ya. Pengertiannya, definisinya. Maksudnya cakupannya luas gitu. Iya, betul ya. Jadi kalau tadi disebutkan oleh Albert Einstein itu science itu mengantarkan Anda dari A ke B, ke C, ke D ya. Sedangkan imajinasi itu mengantarkan Anda kemana saja. Ya, tidak dibatasi ya dari A harus ke B, B ya ke C, enggak. Jadi lebih luas. Kalau science itu limited. Anda tergantung pada penemuan. Science itu kan sudah ada teorinya ya enggak? Teori organisasi, dimensinya adalah kultur, culture, structure, strategi, desain. Ya, udah. Itu adalah B-nya. Dari A posisi Anda tidak tahu ke B. B itu adalah tadi teori organisasi yang saya sampaikan tadi ya enggak?
Sudah sampai situ. Limited ya nggak, teman-teman? Buku mau Gareth Jones, mau Daft, mau Robbins, mau siapapun bahasnya di situ-situ aja. Karena sudah menjadi teori, ya nggak? Limited kan? Tapi ketika Anda gunakan imajinasi, maka Anda tidak terpaku pada teori saja, ya nggak? Anda bisa membuat teori-teori baru malah, ya nggak? Yang mungkin boleh jadi belum ditulis, ya kan? Boleh jadi belum dikenal. Oke? Nah, itu yang disebut dengan imajinasi. Jadi dasar dari inovasi adalah kreativitas. Dasar dari kreativitas adalah imajinasi. Nah, imajinasi ini ada memang dalam pembelajaran akademis seperti di kuliah ya. Ada, Anda diberikan ruang untuk berimajinasi tapi sangat sedikit, teman-teman ya. Padahal lingkungan yang Anda hadapi sekarang adalah lingkungan yang menuntut inovasi, ya nggak? Menuntut kreativitas. Betul? Berarti Anda harus mengembangkan kemampuan imajinasi Anda, ya nggak? Nah, Anda tidak cukup berarti hanya mengandalkan pengetahuan saintifik dari kampus, dari perkuliahan. Anda harus kembangkan imajinasi. Caranya bagaimana? Mengembangkan imajinasi itu. Banyak berhayal gitu ya. Berhayal gitu ya. Iya, salah satunya iya itu. Jangan menyepelekan berhayal loh. Ya, berhayal itu berimajinasi. Anda berhayal itu bagus. Siapa bilang berhayal itu jelek? Ya. Kalau ada waktu kosong, waktu luang, ya Anda manfaatkan dengan cara berhayal, nggak apa-apa. Saya mau berhayal dulu gitu ya. Nggak apa-apa. Bagus. Ya. Di bidang apapun, apa yang Anda sukai, itu salah satunya adalah yang dilakukan oleh Steve Jobs. Steve Jobs itu dia sangat kreatif orang-orangnya ya. Dia kadang menemukan ide itu dalam keadaan sedang tidak belajar, emang dia drop outan juga gitu ya. Mungkin dia sedang bermain dengan teman-temannya, atau mungkin dia sedang istirahat, mungkin dia sedang tidur, muncul ide. Bahkan Einstein sendiri bilang bahwa semua penemuan teori-teori saya itu hampir sebagian besar didapat dari mimpinya, didapat dari saat dia sedang bermimpi, tidur ya, sedang tidur. Kan Einstein itu dikenal sangat suka tidur ya. Minimal tidurnya sehari 10 jam. Albert Einstein itu ya. Mungkin dia banyak menggunakan imajinasi, kreativitas, oke? Jadi, dan sekarang mahal teman-teman, makanya ada istilah ekonomi kreatif, industri kreatif, produk kreatif, ya enggak? Ada badan ekonomi kreatif di Indonesia. Artinya apa? Kreativitas yang berdasarkan imajinasi itu sekarang dicari, sekarang mahal. Ini sekarang menjadi penggerak ekonomi dunia ya. Kenapa? Karena yang berbasiskan kepada saintifik itu sudah agak jenuh nih. Ya enggak? Lihat mobil. Dari abad pertama dibikin mobil, mungkin abad ke-19 ya. Sampai sekarang kan rodanya 4 ya enggak? Yang dipakai sama manusia kebanyakan. Ada mungkin yang roda 3 dimodifikasi ada. Tapi ya perubahannya sangat sedikit kan ya enggak? Tapi dengan imajinasi bisa mobil tanpa roda ya kan? Bisa nggak? Bisa nggak mobil tanpa roda dengan imajinasi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mobil apa? Mobil apa kira-kira yang tanpa roda? Yang ada mungkin di imajinasi di film-film ya nggak? Anda mungkin suka nonton film-film fiksi ilmiah, science fiction gitu. Mobil terbang ya nggak? Mobil terbang kan nggak usah roda ya nggak? Nah itu kan dari imajinasi gitu. Jadi kan orang berpikir mungkin dalam kondisi dia sedang santai dengan sedang ngerokok, mungkin sedang mancing atau dia sedang mandi, mungkin jangan-jangan terus kepikiran, kalau mobil nggak pakai roda keren juga ya nggak? Kayak iseng-iseng gitu kan, berkhayal. Tapi kemudian itu menjadi sebuah penelitian, riset ilmiah ya nggak? Ada ilmuwan yang kemudian meneliti, ada orang yang punya duit mungkin dia modalin penelitian, riset, bahkan kemudian dibikin workshopnya ya, diproduksi bahkan bisa jadi.
dari sebuah imajinasi gitu. Ya, begitu. Mungkin ada juga sekarang yang berimajinasi. Nah, kalau mau bicara imajinasi, contoh-contohnya Steve Jobs, Elon Musk, ya enggak? Elon Musk tahu kan? Tesla. Tuh jago-jagonya imajinasi, dan dia terpengaruh oleh bacaan dia waktu kecil. Emang kebanyakan bacaannya yang berimajinasi gitu. Ya, dia berimajinasi nanti ada kehidupan di Mars, ya enggak? Makanya bikin proyek di sana. Ya. Wisata ke Mars, wisata ke bulan, ya, ke ruang angkasa gitu. Wisata itu kan imajinasi semua tuh. Ya, banyak lah teman-teman ya. Apalagi contohnya? Mungkin sekarang teknologi yang sedang dikembangkan, mungkin robot pun sama, robot pun bagian dari imajinasi. Ada mungkin yang membayangkan nanti ketika masuk ke pabrik itu yang dilihat bukan orang, tapi robot-robot sedang mondar-mandir, ya enggak? Ada bentuknya manusia, bentuknya mobil, bentuknya apa gitu. Yang bisa dikontrol dari rumah, ya enggak? Ya kan? Atau ada perawat gitu ya, nurse dari robot gitu ya. Yang film Baymax ingat nggak? Hero. Anak saya suka film Hero itu. Itu kan personal care-nya ya, itu robot gitu. Oke. Ya, jadi itu inovasi intinya. Jadi di sini saya tekankan sekali tentang inovasi karena itu adalah cara kita untuk bisa survive di lingkungan yang berkarakteristik VUCA tadi, senantiasa berubah. Ya, oke. Kalau kita sudah paham lingkungan, teman-teman ya, sudah paham karakteristik lingkungan yang VUCA tadi, yang senantiasa berubah. Kemudian kita paham bahwa kunci atau modal untuk bisa memenangkan persaingan adalah inovasi. Maka teman-teman kemudian ketika nanti melakukan perancangan organisasi, Anda jadi tahu ya enggak, organisasi seperti apa yang harus saya buat, ya enggak? Yang nanti akan menjadi efektif. Strukturnya harus seperti apa, culture-nya, budayanya harus seperti apa, ya enggak? Ya, teman-teman mungkin sudah pernah bergabung di organisasi entah Karang Taruna atau organisasi OSIS mungkin dulu atau sekarang IMTI, ya. Bisa lihatlah, oh budaya organisasi begini itu dampaknya apa ya? Bisa efektif nggak nih? Performance-nya bagus nggak? Ada inovasi nggak di dalamnya? Bisa memenangkan persaingan nggak? Ya nggak? Jadi meningkatkan value creation itu sama aja dengan menunjukkan efektivitas organisasi. Jadi organisasi yang efektif adalah ketika dia bisa create more value, ya. Oke, nah ini cara yang utama ya untuk bisa meng-create more value itu ada istilah kontrol, pengendalian, kemudian innovation tadi yang sudah kita bahas, dan efisiensi. Supaya organisasi bisa efektif. Tadi efektif artinya bisa create more value gitu ya. Bisa mencapai high performance ya. Kinerja yang tinggi. Maka 3 pendekatan bisa dilakukan ya, teman-teman. 3 pendekatan ya. Jadi pertama pendekatan external resource ya, sumber daya eksternal. Kemudian yang kedua pendekatan sistem internal systems, dan yang tadi innovation ya. Kemudian yang ketiga technical approach yang kaitannya sama efisiensi tadi. Jadi kalau dari pendekatan eksternal untuk bisa efektif tadi ya, kita mengevaluasi kemampuan dari organisasi di dalam apa? Misalnya mengendalikan, mengontrol sumber daya yang scarce. Scarce itu jarang ya, langka. Misalnya apa? Resource itu kan termasuk sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu kan dari sisi skillnya itu kan tidak sama semua ya enggak? Kalau kita merekrut gitu ya, misal teman-teman nanti lulus, itu kan teman-teman saya sudah bisa mengukur ya enggak? Satu lulusan, satu angkatan, ada misalnya 60 orang. Apakah sama semua? Enggak ya? Masing-masing punya karakteristik. Dari sisi kemampuan akademisnya, dari sisi kemampuan organisasinya, dari sisi kemampuan soft skill-nya. Ya, nah itu semua kalau perusahaan, si employer dia melihat, ya yang saya butuhkan adalah kemampuan
soft skill-nya atau kreativitasnya. Nah, ini scarce resource nih, ya enggak? Sumber daya yang langka ini. Orang-orang kreatif itu langka, ya enggak? Makanya kenapa Sule bisa sukses, ya enggak? Bisa kaya, mungkin mengalahkan dari orang-orang yang pinter, ya enggak? Pinter secara akademis, ya kan? Karena dia punya skill yang langka. Scarce skills, ya enggak? Skill yang langka. Sehingga pimpinan pemilik stasiun TV pun gitu ya, atau manajer atau ya manajer produksi ya di televisi pun yang dia lulusan Harvard mungkin ya nggak, dia lulusan perguruan tinggi yang reputable universities di Indonesia, di nasional ataupun internasional, mereka hebat-hebat tuh ya nggak, pinter-pinter. Tapi kemudian dia harus datang misalnya ke Sule, tolong ya kamu jangan kemana-mana ya, jangan tinggalkan TV kami ya. Ya nggak? Bisa aja dibayar mahal, ya nggak? Kenapa gitu? Kenapa? Karena dia scarce resource gitu, sumber daya yang langka, sehingga dipertahankan. Nah, untuk supaya bisa efektif, supaya bisa high perform si organisasi, maka dia harus bisa menjaga sih ini. Di sini dalam konteks hal ini adalah pendekatan eksternal ini, kita kan punya resource dari eksternal nih, ya enggak? Kita harus jaga gimana supaya si sumber daya yang langka yang ada di perusahaan, employee kah atau apapun itu bisa dijaga. Jangan sampai dia kemudian pergi, karena kalau pergi nanti turun performance-nya enggak? Bisa gitu. Kemudian apalagi supaya lebih efektif dari sisi eksternal ya, eksternal itu berarti di luar perusahaan nih. Ya, supaya lebih efektif, maka dari sisi eksternal dia harus menurunkan biaya input. Nah, biaya input ini kan berarti kan cari supplier yang bisa memenuhi ini nih. Supplier yang bisa memberikan harga lebih murah gitu ya. Biaya lebih murah lah secara keseluruhan. Ya, kemudian ini tadi untuk bisa mendapat, tapi kalau bisa kualitasnya tinggi. Nah, ini sebetulnya trade off jadinya ya. Pertukaran, karena jarang sekali nih input yang bagus, yang berkualitas, tapi harganya murah, jarang. Ya, harus ada nanti trade off di situ. Employee pun begitu, cari yang bagus, yang high quality. Kemudian market share juga, aspek eksternal juga kan ya, market share, pangsa pasar itu kita bagaimana bisa meningkatkan. Jadi organisasi yang efektif itu bisa meningkatkan market share-nya. Ya, kalau selama ini penjualan sales itu hanya 100, sekarang naik 200. Atau kalau secara geografis hanya sekedar di Jakarta, dinaikkan jadi Jabodetabek, gitu. Itu market share. Meningkatkan harga saham, stock price, ya, itu pun sama, ya. Ukuran efektivitas dari sisi eksternal, ya. Nah, kemudian mendapatkan dukungan dari stakeholders, seperti pemerintah dan aktivis lingkungan, ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Yang lagi rame nih isu Omnibus Law, ya nggak? Kalau pemerintah dan DPR itu kita analogikan sebagai organisasi, nah aspek external resource approach ini salah satunya adalah gain support of stakeholders. Jadi harus dapat dukungan, ya nggak? Pemerintah dan DPR ini harus dapat dukungan dari siapa? Dari pemerintah. Nah, oke, ini konteksnya berarti bukan pemerintah. Kalau konteksnya pemerintah, di sini harus ada dukungan environmentalist, harus ada dukungan aktivis lingkungan, ya enggak? Kemudian harus ada dukungan dari siapa? Dari labor union, serikat buruh, ya enggak? Serikat pekerja. Nah, ini ketika tidak mendapat dukungan berarti tidak efektif nih, ya enggak? Ya enggak? Efektivitas dari pemerintah dan DPR ini kurang, ya enggak? Makanya dia tidak mendapat dukungan dari labor union, serikat buruh atau buruh secara umum, dan juga aktivis lingkungan. Karena mereka menganggap bahwa Omnibus Law itu bertentangan dengan lingkungan dan misalnya keadilan, misalnya gitu ya. Atau juga support dari siapa lagi? Dari akademisi, ya, karena mungkin tidak dilibatkan, kurang partisipasi publik misalnya gitu ya. Ini contoh aspek eksternalnya, efektivitas itu kurang misalnya untuk yang
konteks pemerintah dan DPR. Misal ya, ini saya tidak bicara pro kontra, tapi dengan melihat tren sekarang. Kemudian dari sisi internal, nah ini efisiensi nih teman-teman ya. Sisi internal di sini lebih ke inovasi, maaf ya. Kemampuan inovasi berarti memanfaatkan strength ya yang ada, kekuatan untuk melakukan inovasi. Dengan cara apa nih? Contoh di sini. Ya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, waktunya nggak lama lagi. Itu inovasi itu. Ya, kemudian produk, inovasi produk ya. Tadi contoh sudah kita bahas inovasi produk apa saja ya. Sekarang yang terbaru yang teman-teman tahu apa ya? Inovasi produk di kategori apa? Yang teman-teman mungkin mengikuti perkembangannya. Gadget atau apa gitu, ada nggak? Gadget touchscreen tapi bisa ditekuk. Oke, foldable gitu ya. Bisa ditekuk. Nah, itu inovasi itu teman-teman ya. Bagus. Nizar. Jadi itu pun bagian dari inovasi produk. Ya, jadi organisasi semakin efektif ketika dia bisa melakukan inovasi produk ya. Secara internal berarti kan inovasi itu. Kemudian meningkatkan koordinasi dan motivasi dari karyawan. Ini kalau karyawan termotivasi, bisa dikoordinasi dengan baik, itu pun meningkatkan efektivitas dari si organisasi ya secara internal. Mengurangi konflik, mengurangi time to market ya. Kita sudah pernah bahas time to market ya. Time to market artinya apa? Dari mulai pengembangan produk dilakukan sampai ke launching. Itu namanya time to market. Ya, siklus hidup produk itu kan ada ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek biasanya produk-produk inovatif. Kalau yang panjang itu fungsional. Misalnya kayak sabun, sampo itu kan fungsional. Jarang perubahannya nggak? Jarang inovasi di situ. Panjang umurnya. Ya, sabun yang solid bukan yang cair ya, itu dari zaman saya pertama kali lihat sabun sampai sekarang ya begitu aja ya nggak? Kalau nggak ya bentuknya begitu-begitu aja. Ada sih, ada dengan tema gitu ya, ada bertema ada tuh ya, terutama buat anak-anak gitu. Tapi secara umum tidak berubah. Tapi kalau kayak HP inovasi ada terus ya nggak? 3 bulan sekali keluar produk baru dengan fitur baru, 6 bulan sekali gitu ya. Itu produk inovatif namanya. Jadi time to marketnya lebih pendek tuh kalau yang produk-produk inovatif ya. Jadi semakin pendek time to marketnya semakin bagus. Supaya apa? Supaya kita curi start ya nggak? Sebelum kompetitor meluncurkan produk barunya, kita duluan ya nggak? Curi start. Supaya apa? Kita duluan yang dibeli. Nah kalau kita telat, kan si customer market sudah beli dulu nih produk. Misalnya produk kompetitor, kita baru muncul nih. Ya berarti pangsa pasar kita jadi kecil kan, ya nggak? Gitu. Oke, kemudian secara teknis tadi untuk efisiensi, ini kaitannya dengan bisa kualitas, meningkatkan kualitas produk, menurunkan tingkat cacat, defect, ya, menurunkan biaya produksi, memperbaiki customer service, mengurangi waktu pengiriman, ya. Nah, ini secara dalam kaitannya dengan efisiensi. Jadi kalau ini semua bisa dilakukan, maka ini menunjukkan organisasi atau perusahaan itu efektif ya.